Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Lestari, NIM 2019-240050 dan dosen Bapak Muhammad Badrul dengan mata kuliah praktek jaringan komputer. Jadi di video kali ini saya akan mentutorialkan cara konfigurasi DHCP pada kasus pertama dan kasus kedua, kemudian mengkonfigurasi DNS dan juga DHCP pada kasus ketiga sebagai berikut. Langkah pertama pada kasus 1 ini, kita pilih end device, kemudian kita ambil servernya, server PT, lalu kita ke switch, kita pilih switch yang 295024, lalu kita ke end device lagi. Di sini kita menggunakan 2 PC, kemudian kita juga menggunakan 3 laptop. Kita taruh, kemudian jika sudah kita rapihkan. Jika sudah rapi, maka kita ubah name servernya dengan menggunakan server_unsada. Lalu kita pilih connectionnya dengan menggunakan kabel strike. Pilih kabel strike, kemudian klik pada server, pilih fast ethernet, tarik ke switch, pilih fast ethernet yang paling atas, kemudian ambil lagi kabelnya, klik pada switch, pilih fast ethernet yang paling atas, tarik ke PC, kemudian klik fast ethernet. Ambil lagi kabel, klik pada switch, pilih fast ethernet yang paling atas, tarik ke laptop, kemudian fast ethernet lagi, ambil lagi kabelnya, kemudian fast ethernet yang paling atas, lalu tarik lagi ke laptop, lalu klik fast ethernet. Klik kabel pada switch, kemudian pilih fast ethernet yang paling atas, tarik ke PC, pilih fast ethernet. Klik kabel pada switch, kemudian pilih fast ethernet yang paling atas, lalu tarik ke laptop, pilih fast ethernet. Lalu seperti ini, disamakan. Jika sudah sama, kita akan tuliskan IP address-nya di sampingnya, di samping server, yaitu kita menggunakan IP address server 192.168.16.5. Kemudian untuk subnet max-nya kita di sini menggunakan 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita menggunakan 192.168.16.10. Lalu untuk range DHCP server di kasus 1 ini kita menggunakan 192.168.16.1 sampai dengan 192.168.16.9. Kemudian untuk di setiap PC dan juga laptop kita tuliskan IP address-nya. Untuk PC 0 kita menggunakan IP address 192.168.16.1. Kemudian selanjutnya yaitu di laptop 2 kita menggunakan IP address-nya di belakangnya yaitu 16.2. Lalu di laptop 0 kita menggunakan IP address-nya belakangnya 16.3. Lalu kita menggunakan IP address-nya 16.4 pada PC ke-1. Lalu yang terakhir yaitu di laptop yang pertama menggunakan 16.6. Kenapa kita menggunakan titik 6? Karena 16.5-nya sudah pada IP address di server. Lalu untuk mengkonfigurasi DHCP-nya kita klik pada server, lalu pilih desktop, pilih IP configuration, lalu
ketikkan atau masukkan IP address-nya yaitu 192.168.16.5. Kemudian untuk subnet max-nya kita default aja, lalu default gateway-nya kita isi 192.168.16.10. Kemudian kita close. Untuk konfigurasi DHCP, kita klik lagi pada server, kemudian pilih service, lalu pilih DHCP, kemudian on service, jangan lupa kita ubah default gateway-nya menjadi 192.168.16.10. Kemudian untuk start IP address-nya yang paling belakang kita ubah menjadi 1. Kemudian untuk maksimum usernya kita ubah juga menjadi 9. Lalu kita klik save. Lalu kita close. Kemudian jika sudah, kita coba atau kita tes pada PC yang 0. Klik pada PC-nya, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, pilih DHCP, ketikkan saja, lalu maka akan otomatis terisi IP address-nya, subnet max-nya, dan default gateway-nya. Kemudian kita close. Kita coba untuk di command prompt-nya atau CMD-nya, ketik ipconfig, lalu enter. Maka kita ping IP address-nya yaitu ping 192.168.16.1. Selanjutnya kita akan ping servernya yaitu ping 192.168.16.5. Kemudian enter, lalu berhasil, kemudian close. Lalu kita coba pada PC selanjutnya atau laptop selanjutnya. Pilih PC atau laptop, kemudian pilih desktop, lalu IP konfigurasi, klik pada DHCP, maka akan terisi secara otomatis. Kemudian kita close, kita pilih selanjutnya. Kemudian kita pilih desktop, pilih IP konfigurasi, klik DHCP, maka akan secara otomatis terisi. Lalu kita close lagi, kita coba lagi ke PC yang pertama, kemudian klik PC-nya, pilih desktop, pilih IP konfigurasi, klik DHCP, maka akan muncul secara otomatis. Lalu kita close lagi, kita coba lagi ke laptop yang satu, klik laptopnya, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP konfigurasi, kemudian klik DHCP, maka akan terisi secara otomatis juga. Kemudian untuk kasus pertama ini kita sudah selesai dan berhasil. Kemudian akan kita coba lagi kasih pesan dari PC 0 ke server. Maka kita simulasikan lalu akan tampil seperti ini. Dan ini pada kasus 1 kita selesai dan berhasil. Maka kita masuk ke kasus yang kedua, konfigurasi DHCP, yaitu langkah yang pertama pilih end device-nya yaitu server PT, lalu kita pilih switch-nya yang 295024. Kemudian kita ke end device lagi, kita pilih PC-nya, kita menggunakan 3 PC dan juga 3 laptop. Rapihkan terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita pilih connection, pilih kabel strike, kemudian klik pada server, pilih fast Ethernet, tarik ke switch, pilih fast Ethernet yang paling atas, kemudian pilih lagi kabel, klik pada switch, pilih fast Ethernet paling atas, tarik pada PC ke 0, pilih fast Ethernet. Pilih lagi kabel, klik pada switch, pilih fast Ethernet paling atas, tarik pada PC 1, klik fast Ethernet. Ambil lagi kabel, kemudian klik pada switch, pilih fast Ethernet paling atas, tarik pada PC 2, kemudian pilih fast Ethernet, lalu sampai dengan laptop kedua atau laptop terakhir. Pilih kabel, kemudian klik pada switch, lalu tarik ke PC atau ke laptop, kemudian pilih fast Ethernet yang paling atas. Kemudian klik lagi fast Ethernet. Lalu jika sudah, maka selanjutnya yaitu kita tuliskan IP address-nya, kemudian gateway-nya, subnet max-nya, dan juga range DHCP-nya. Untuk
Di kasus kedua ini kita menggunakan IP address 192.168.16.1 dan untuk subnet max-nya kita menggunakan default yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya di kasus kedua ini kita menggunakan 192.168.16.10. Selanjutnya untuk range DHCP-nya di kasus kedua ini juga menggunakan 192.168.16.2 sampai dengan 192.168.16.9. Kemudian untuk mengkonfigurasi DHCP-nya, klik pada server, kemudian pilih desktop, pilih IP konfigurasi atau configuration, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 192.168.16.1, lalu subnet max-nya default, lalu default gateway-nya 192.168.16.10, lalu kemudian kita close. Selanjutnya untuk DHCP-nya yaitu klik pada server lagi, pilih service, lalu pilih DHCP, kemudian klik on pada service, lalu kita ubah default gateway-nya menjadi 192.168.16.10. Kemudian untuk start IP address-nya kita ubah yang terakhir itu menjadi 2, jadi 192.168.16.2. Kemudian untuk maksimum usernya juga kita ubah menjadi 9, kemudian klik save, lalu kita close. Kemudian kita klik pada PC ke-0 atau PC pertama, lalu pilih desktop, kemudian pilih IP configuration, klik pada DHCP, maka secara otomatis akan terisi IP address, subnet max, dan juga default gateway-nya. Kemudian untuk di PC selanjutnya sama, kita klik PC-nya, pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian klik DHCP, maka secara otomatis akan terisi. Klik PC, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, kemudian klik DHCP, maka akan secara otomatis terisi juga. Kemudian kita close, kemudian kita pindah ke laptopnya, yaitu pilih laptop, klik desktop, kemudian pilih IP konfigurasi, klik DHCP, maka akan secara otomatis terisi. Lalu kita close, kita pindah ke laptop selanjutnya, yaitu klik laptop, kemudian pilih desktop, pilih IP konfigurasi, klik pada DHCP, kemudian akan terisi secara otomatis. Kemudian close, sama seperti yang tadi, klik laptop, kemudian desktop, kemudian IP konfigurasi, lalu klik DHCP, maka akan terisi secara otomatis juga. Kemudian kita coba command prompt-nya pada PC ke-0, klik PC, kemudian pilih desktop, pilih command prompt, lalu kita ketik ipconfig, lalu kita enter, kemudian kita ping IP address-nya yaitu ping 192.168.16.2, lalu enter, maka berhasil. Kemudian kita ping lagi servernya yaitu ping 192.168.16.1 dan berhasil juga. Kemudian kita close. Lalu selanjutnya yaitu maka kita kirim pesan dari PC 0 ke server. Kemudian kita simulasikan, jika sudah tampil seperti ini maka kasus 2 sudah berhasil dan selesai. Sekarang kita konfigurasi DNS dan juga DHCP pada kasus ketiga. Langkah yang pertama itu kita ke end device, pilih server PT-nya, lalu ke switch, pilih switch yang 295024. Kemudian kita ke end device lagi, kita pilih PC. Di sini kita menggunakan 3 PC dan juga 1 laptop. Lalu kita sesuaikan atau kita rapihkan. Jika sudah, maka kita connectionkan pada kabel strike, yaitu klik kabel pada server, lalu klik fast Ethernet, tarik ke switch, pilih fast Ethernet paling atas.
Klik kabel pada switch, kemudian pilih fase Ethernet paling atas, lalu tarik ke PC 0, pilih fase Ethernet. Klik kabel pada switch, kemudian pilih fase Ethernet paling atas, tarik pada PC 1, kemudian fase Ethernet. Klik kabel pada switch, kemudian pilih fase Ethernet paling atas, tarik ke PC 2, kemudian fase Ethernet. Klik kabel pada switch, kemudian pilih fase Ethernet paling atas, lalu tarik ke laptop, kemudian fase Ethernet. Kemudian kita tuliskan IP address, subnet max, gateway, range DHCP dan juga domain pada kasus ketiga ini. Di sini kita menggunakan IP address yaitu 192.168.16.1. Kemudian untuk subnet max-nya kita menggunakan default 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya di sini kita menggunakan 192.168.16.1. Dan juga untuk range DHCP-nya pada kasus ketiga ini di sini kita menggunakan yaitu 192.168.16.2 sampai dengan 192.168.16.11. Kemudian karena kita mau mengkonfigurasi DNS-nya juga, maka di sini kita masukkan domainnya, yaitu kita menggunakan domain unsada.ac.id. Jika sudah, untuk mengonfigurasi DNS dan juga DHCP-nya, kita klik pada server, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.16.1, lalu untuk subnet max-nya kita default, kemudian default gateway-nya kita menggunakan 192.168.16.1. Kita samakan IP address-nya dengan IP address-nya maksudnya. Lalu kemudian kita close. Untuk konfigurasi DNS dan juga DHCP kita klik pada server, kemudian pilih service, lalu kita pilih lagi DHCP. Jangan lupa untuk on service DHCP-nya, kemudian default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.16.1. Karena kita mau mengkonfigurasi DNS-nya juga, kita ubah DNS servernya menjadi 192.168.16.1. Kemudian start IP-nya kita ubah menjadi 2, jadi 192.168.16.2. Untuk maksimum usernya kita ubah menjadi 11, lalu kita save. Kemudian untuk DNS-nya kita pilih ke DNS, lalu kita masukkan nama domainnya yaitu unsada.ac.id, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.16.1. Jangan lupa untuk DNS service-nya di-on-kan. Kemudian jika sudah kita klik save, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada klien, yaitu klik pada PC 0, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration, kemudian klik DHCP, maka akan muncul secara otomatis. Lalu kita close, lalu klik pada PC pertama, lalu pilih desktop, kemudian IP configuration, lalu klik DHCP, maka akan terisi secara otomatis, lalu close lagi. Klik lagi pada PC kedua, kemudian pilih desktop, lalu IP configuration, lalu klik DHCP, maka secara otomatis akan terisi, kemudian close. Yang terakhir yaitu klik pada laptop, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration, klik DHCP-nya, lalu akan terisi secara otomatis juga, kemudian kita close. Kemudian klik pada PC ke-0, pilih desktop, kemudian pilih command prompt, masukkan IP config, lalu enter. Kemudian kita ping IP address-nya ping 192.168.16.2, kemudian enter.
dan berhasil. Kemudian kita ping lagi untuk servernya 192.168.16.1 dan berhasil juga. Kemudian kita close. Kita akan mencoba DNS-nya di web browser. Kita klik web browser, kemudian kita masukkan domainnya unsada.ac.id. Kemudian kita go, maka berhasil, ada tampilan seperti ini. Kita coba lagi untuk menggunakan addressnya yaitu 192.168.16.1 dan berhasil juga, tampilannya seperti ini. Kita coba juga pada laptop, klik laptop, kemudian pilih desktop, kemudian command prompt, lalu kita masukkan IP config, kemudian enter, lalu kita ping IP addressnya ping 192.168.16.5, kemudian enter, maka akan tampil seperti ini. Kemudian ping lagi servernya 192.168.16.1 dan berhasil. Jika tampilannya seperti ini, kemudian kita close, kita cek DNS-nya ke web browser, masukkan domainnya yaitu unsada.ac.id, kemudian enter atau go, maka akan tampil seperti ini dan ini berhasil. Lalu kita mencoba menggunakan addressnya 192.168.16.1 dan berhasil juga. Kemudian kita close, lalu kita akan mencoba untuk memasukkan pesan dari PC 0 ke server seperti tampilan ini. Kemudian kita simulasikan, maka dengan adanya tampilan seperti ini, jika kalian juga ada tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil di kasus ketiga. Sekian video yang dapat saya berikan untuk konfigurasi DHCP pada kasus pertama dan kedua, dan juga konfigurasi DNS dan DHCP pada kasus ketiga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.